Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan hari ini diambil dari Markus 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hukum itu tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang mendapatkan perlakuan baik, tetapi agar orang tidak diperlakukan dengan buruk. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar berisikan tentang episode lain mengenai hari Sabat. Kalau dalam bacaan kemarin, para murid Yesus yang dianggap melawan hukum Sabat karena memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat, maka pada hari ini Yesus sendirilah yang dianggap melawan hukum Sabat karena menyembuhkan seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Tindakan Yesus ini adalah tindakan kebaikan bagi orang lain. Tetapi bagi orang-orang Farisi, tindakan ini melawan hukum Sabat. Karena itu, kita bisa lihat juga dalam kehidupan sehari-hari, hal serupa bisa kita jumpai bahwa tindakan baik itu tidak selalu berjalan mulus. Ada saja orang yang mencoba untuk menghalang-halangi kita untuk melakukan tindakan tersebut. Ada juga orang yang bukan hanya tidak melakukan perbuatan baik yang sangat dibutuhkan sesamanya, tetapi juga mencegah orang, menghalang-halangi orang untuk melakukan tindakan baik tersebut. Sudah tidak melakukan tindakan itu, tetapi malah juga menghalang-halangi orang untuk melakukannya. Nah, kita juga bisa lihat dari bacaan selanjutnya bahwa orang-orang Farisi kemudian bersekongkol dengan orang-orang Herodian dan hendak membunuh Yesus. Jadi mereka bukan hanya menghalang-halangi Yesus untuk berbuat baik, tetapi justru merencanakan yang lebih buruk, yakni hendak membunuh Yesus. Dan itu dilakukan melalui persekongkolan. Jadi bukan bersekongkol dengan Yesus untuk melakukan kebaikan, tetapi bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk melakukan kejahatan. Mari kita renungkan lewat peristiwa-peristiwa hidup kita, lewat kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Apakah kita orang baik yang selalu memikirkan dan merencanakan kebaikan bagi sesama kita, yang ingin kebaikan itu tiba bagi siapa saja yang membutuhkannya, atau malah mungkin seperti orang Farisi yang bukan saja tidak melakukan kebaikan bagi orang yang membutuhkan, tetapi malah menghalang-halangi orang yang hendak melakukan perbuatan tersebut, atau bahkan lebih ekstrim lagi, lebih parah lagi, merencanakan yang buruk. Jadi bukan hanya tidak melakukan kebaikan, tetapi justru merencanakan yang buruk justru pada hari Sabat. Lewat permenungan hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksikan tentang diri kita, sejauh manakah kita sudah menjadi berkat, entah itu dalam keluarga, di sekolah, atau di mana saja kita berada. Apakah kita selalu tampil sebagai orang yang memikirkan dan merencanakan kebaikan bagi orang lain? Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita sanggup menjalankan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat bacaan Injil hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Semoga kami tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang selalu memikirkan dan merencanakan kebaikan bagi sesama kami. Dan semoga kami juga selalu merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami selalu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan menjadi berkat di mana saja kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai.